Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita akan beribadah bersama dengan jemaat-jemaat dalam Kesatuan Lingkup GKI Klasis Solo. Marilah kita bersiap diri memandang Kristus yang mempersatukan kita dengan kasih-Nya. Lihatlah hari terkelam, Kristus mendaki Kalvari. Dia didera, duri dan cerca, dipaku di salib. Salibnya, oh ajaib kuasanya, manusia ditebus dan diampuni dosanya. Sungguh sembuh raut wajahmu, karena beratnya dosaku. Pikir yang ngeri, tingkah yang keji, membuatmu sedih. Oh ajaib salibnya, oh ajaib kuasanya, manusia ditebus dan diampuni dosanya. Ibadah Kamis Putih ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Kasih dari Yesus, kasih yang bukan hanya diucapkan lembut, tetapi diberikan bagi mereka yang kotor dan dibenci. Kasih yang dibagi seperti roti dan anggur, memulihkan dan menghidupkan. Kasih dari Yesus, sebuah sabda yang nyata, dilakukan dengan jalan salib penuh derita. Sebuah air hidup dan roti hidup, membawa keselamatan bagi dunia. Mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita
kita didera, dan mahkota duri pun dipakainya. Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasihnya, ya karena kasihnya. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila aku mulai berat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasihnya, ya karena kasihnya. Marilah tiba saatnya kita akan bersama-sama untuk menaikkan doa pengakuan dosa kita kepada Tuhan pribadi lepas pribadi, dan saya akan menutupnya dengan pengakuan dosa bersama. Mari kita berdoa untuk pengakuan dosa kita. Sungguh ya Tuhan, ketika kami melihat apa yang telah kami lakukan di dalam setiap langkah hidup kami, tidak lepas dari dosa-dosa, sehingga kami menjadi orang-orang yang sesungguhnya tidak layak di hadapan-Mu. Hanya karena anugerah dan kasih-Mu yang besar, Engkau melayakkan kami, Engkau memanggil kami bahkan untuk datang kepadamu. Karena itu ya Tuhan, ampunilah dosa kami sebagai gereja-Mu, ketika kami masih hanya fokus pada diri kami sendiri. Ampuni kami sebagai gereja Tuhan, ketika kami masih menginginkan untuk menonjolkan diri kami masing-masing. Ampuni kami Tuhan, jika sebagai gereja-Mu kami masih egois. Biar kiranya dalam tangan pengampunan-Mu Tuhan, Engkau mengingatkan dan menyadarkan kami bahwa sesungguhnya sebagai gereja Tuhan, kami adalah satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Terima kasih ya Bapa, di dalam tangan pengampunan-Mu, kami serahkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Meski tak layak
Saudaraku yang terkasih, dengarlah berita anugerah yang diambil dari surat Roma pasal 4 ayat 7 sampai dengan yang ke-8 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus, Anda dan saya diampuni. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku, cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku, cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Karena Tuhan mendengarkan permohonanku, ku serukan nama Tuhan selama hidupku. Tali maut melilitku sesak hidupku, ku serukan nama Tuhan, Kau luputkanku. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku, cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Ku percaya pada Tuhan walau tertindas, tak satu pun manusia yang ku andalkan di hadapan umat Tuhan yang menyembahnya. Ku berjanji kan membayar semua nasarku. Tuhan, bagaimanakah akan ku balas semua kebajikan-Mu kepadaku, cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu kan ku agungkan. Marilah kita bersama-sama sebelum membaca dan merenungkan akan sabda Tuhan, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa.
Bapa yang penuh kasih, di dalam kemurahan-Mu kami telah bersama-sama bersatu hati, mempersiapkan hati kami untuk menerima akan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami, memampukan kami untuk dapat mendengar maksud akan sabda Tuhan, sehingga kami juga diberi kuasa untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bila tangan pengasihan-Mu Tuhan yang menuntun kami, sehingga kami menemukan jalan dan berjalan di jalan yang Engkau tunjukkan. Ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus kami percayakan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Amin. Hosiana, 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 Hosiana. Pembacaan Injil diambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17, dilanjutkan ayat 31 sampai 35. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti apa yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi Aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari Aku, dan seperti yang telah Kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula Aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia setiap orang yang boleh mendengarkan firman-Nya dan yang melakukannya hari demi hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman sekarang ini kerendahan hati menjadi suatu hal yang agak sulit untuk dijumpai. Karena memang sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia punya kecenderungan untuk menjadi sombong, menyombongkan apa yang dia miliki, apa yang dia punyai, talenta-talenta, entahkah juga hal-hal yang ada dalam dirinya. Apalagi zaman sekarang, media sosial itu menjadi alat yang mudah untuk pamer, untuk menyombongkan sesuatu. Ya. Orang kadang-kadang nulis kata-kata bijak, tujuannya ya untuk mendapatkan jempol, untuk mendapatkan penghargaan. Ketika orang mungkin mengatakan, "Wah, captionnya bagus," gitu ya. "Wah, kalimatnya indah," bangga. Saudara, kesombongan ini membuat orang mengunggul-unggulkan diri, tetapi kemudian ketika melihat orang lain yang juga menonjol, bisa jadi dia muncul iri hati. Sehingga kesombongan itu membuat dia ingin merendahkan orang lain. Dan itu terjadi dari masa ke masa, zaman-zaman. Bagaimana persaingan itu muncul bukan hanya pribadi dengan pribadi, tetapi juga antara bangsa dengan bangsa, negara dengan negara. Bersaing, mana yang lebih hebat, menunjukkan superioritas. Kami lebih hebat, kami lebih maju, dan lain sebagainya. Negara-negara bersaing dalam bisnis, ekonomi, teknologi, militer, hingga akhirnya tanpa sadar kesombongan itu membuat orang melukai orang lain. Dan sayangnya saudara, dalam kehidupan agama pun demikian. Agama dengan agama yang lain bersaing. Bahkan saling menjatuhkan. Saling menunjukkan kelemahan. Termasuk dalam gereja tentunya. Gereja pun jatuh dalam kesombongan rohani. Ada yang ingin memamerkan. Gerejanya punya ini itu gitu ya. Ibadahnya lebih maju, mujizat lebih banyak, dan lain sebagainya. Menyombongkan karya-karya pelayanan. Kami sudah melakukan ini itu selama masa-masa ini. Gereja lain sudah lakukan apa? Kami lebih banyak, kami lebih hebat. Kesombongan muncul bahkan di dalam pelayanan, bahkan dalam kehidupan iman seseorang. Tetapi hari ini saudara-saudara,
di dalam perayaan Kamis Putih ini, kita melihat sebuah kisah tentang perjamuan malam Paskah terakhir yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Bagaimana dikatakan perjamuan malam terakhir? Karena memang itulah waktu terakhir Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Malam itu setelah mereka melaksanakan perjamuan malam ini, Yesus ditangkap, dijatuhi hukuman mati, dan akhirnya ia menyerahkan nyawanya di kayu salib. Saudara, saya membayangkan jika seorang dalam keadaan kritis, hampir mati begitu, ya. Lalu dia memanggil anak-anaknya datang, "Nak, sini, Papa mau pesan. Besok kalau kalian sudah tidak ada papa lagi, hanya kalian bertiga, tolong ya nak, jangan berantem soal warisan." Si ayah ini mengatakan demikian, memberikan pesannya, karena ia memandang ini pesan yang penting untuk anak-anaknya. Supaya mereka tetap akur, supaya mereka jangan bertengkar karena warisan dan lain sebagainya. Nah, dalam kisah tentang perjamuan malam terakhir ini, Tuhan Yesus memakai momen ini untuk menyampaikan sebuah pesan yang penting. Apa yang paling penting buat Tuhan Yesus untuk disampaikan kepada para murid? Yaitu berbicara tentang kerendahan hati dan ketaatan, saudara. Tuhan Yesus memandang ini adalah bagian yang sangat penting untuk ia sampaikan kepada para muridnya. Untuk ke depan muridnya ketika melayani, tidak dengan kesombongan. Supaya mereka tetap rendah hati dan hidup dalam ketaatan sebagai yang utama. Dalam peristiwa ini kita melihat dalam perjamuan malam terakhir itu, tidak ada seorang budak yang mencuci atau membasuh kaki para tamu yang hadir. Biasanya ada, tetapi malam itu tidak ada. Disitulah momen yang tepat. Tuhan Yesus memberikan pesan kepada murid-murid yang ia anggap sangat penting, yaitu meneladankan, menunjukkan kepada para murid arti sebuah kerendahan hati. Yaitu ketika Yesus berdiri melakukan sebuah pekerjaan yang hina di mata manusia. Pekerjaan seorang budak membasuh kaki. Tapi tanpa keraguan Yesus berdiri, menanggalkan jubahnya. Ia mengambil air, mengikat pinggangnya dengan kain lenan, lalu membasuh kaki muridnya satu persatu. Luar biasa, saudara. Tidak ada keraguan sedikit pun yang menunjukkan bahwa ia telah siap untuk sungguh-sungguh meneladankan sikap ini. Berapa banyak tokoh-tokoh yang dianggap orang penting, orang besar, yang menyediakan dirinya untuk merendah seperti ini. Ia membasuh kaki muridnya, berarti ia mendudukkan dirinya di depan murid-muridnya. Ia membungkukkan dirinya, membersihkan kaki itu satu persatu, saudara. Seorang guru yang dihormati, bahkan para murid meyakini dia adalah seorang Mesias, tetapi mau tunduk ada di bawah kaki mereka, membasuhnya, membersihkan kaki mereka yang kotor itu. Tuhan Yesus ingin katakan bahwa kerendahan hati adalah jiwa dari sebuah pelayanan. Pelayanan tanpa kerendahan hati tidak membawa arti apa-apa bagi Tuhan. Karena orang yang melayani dengan kesombongan hanya menunjukkan dirinya, bukan menunjukkan kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Orang yang melayani dengan kesombongan hanya memuliakan dirinya sendiri dan kelompoknya. Karena itu saudara, momen pembasuhan kaki ini mengingatkan kita, saudara dan saya, bahwa pelayanan itu menjadi layak bukan karena kemampuan kita, tetapi karena Yesus yang membasuh kaki kita. Yesus yang melayakkan kita untuk melayani Dia. Bukan kehebatan kita, bukan karena bersihnya dan sucinya hidup kita, bukan. Ucapan Yesus mengatakan barang siapa telah mandi sudah bersih selain kakinya. Artinya bahwa setiap orang yang sudah menerima baptisan memang telah dikuduskan menjadi umat kudus Tuhan. Tetapi tiap-tiap orang tetap
tetap harus membersihkan hatinya. Kaki menggambarkan hati yang kotor, yang setiap hari bisa menjadi kotor karena kesombongan, karena ada ego, keakuan dalam diri kita. Tuhan Yesus katakan bahwa orang yang sudah mandi, sudah bersih semuanya, tapi kakinya haruslah menerima pembasuhan dari Tuhan. Karena itu saudara-saudara, dalam pelayanan kita diajak untuk terus membersihkan hati kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang membasuh hati kita, supaya pelayanan-pelayanan kita ini sungguh-sungguh berarti dan memuliakan nama Tuhan, berharga bagi Tuhan. Matius 6 ayat 3 misalkan menjadi contoh. Firman Tuhan mengatakan, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Tuhan ingin katakan kepada kita, kalau kita mau pelayanan, tuluslah. Orang tidak melihat, orang tidak menghargai kamu, tetaplah melayani. Karena yang engkau layani bukan manusia, tapi Tuhan. Kalau kita punya hati yang bersih, kita tidak mengharapkan pujian. Yang kita harapkan adalah pelayanan kita berharga bagi Tuhan. Dirasakan oleh orang-orang yang kita layani. Sehingga orang tidak memuji kita, tidak memandang kita, tidak menghargai kita sekalipun, kita tetap melayani. Itulah pelayanan yang bersih, hati yang bersih dalam melayani Tuhan. Mungkin ada orang yang mengambil pujian bagi dirinya, yang melayani orang lain, tapi yang merasa hebat dia. Ya, bisa terjadi. Mungkin kita jengkel. Kok dia yang dipuji padahal saya yang melakukan pelayanan. Saudara, bersihkan hati kita dengan firman Tuhan. Bahwa sungguhnya kita melayani Tuhan. Urusan kita itu dengan Tuhan, bukan dengan orang lain. Demikian dalam perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus mengajarkan juga arti ketaatan. Ketaatan anak domba Paskah. Kalau dulu dalam perjanjian lama domba Paskah itu dipaksa untuk menjadi korban, tetapi Yesus melalui ritual atau melalui ajakan sakramen, yaitu roti dan anggur, menjadi peringatan akan keselamatan, akan pengorbanan Kristus. Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa dialah anak domba Paskah yang menyerahkan dirinya, bukan karena dipaksa, bukan karena terpaksa, tetapi dengan sukarela. Ia ingin memberikan sebuah gambaran bahwa Mesias dalam perjanjian lama yang seolah-olah raja mengalahkan bangsa-bangsa lain diubahkan menjadi sebuah gambaran tentang kerajaan Allah yang sama sekali berbeda. Kerajaan Allah yang ada bukan berdasarkan peperangan, ketertundukan, orang dikalahkan, ditaklukkan, tidak. Tetapi kerajaan Allah berbicara bagaimana setiap orang, setiap umat Tuhan menaklukkan dirinya kepada Allah, menjadikan Tuhan sebagai raja dalam kehidupannya. Dan itu yang Yesus tunjukkan. Sekalipun ia adalah seorang yang hebat, seorang guru, melakukan banyak mujizat, tetapi ia tunduk pada Bapanya. Ketika kehendak Bapanya menuntun dia masuk untuk menjadi kurban anak domba Allah. Kamis putih ini mengajak kita introspeksi diri. Bahwa kita ini manusia yang lemah. Jangan sombong. Kekayaan, jabatan, usia muda kita, ataukah sudah tua. Semua itu saudara, di hadapan virus yang kecil, virus corona itu kecil. Tidak bisa lihat dengan mata telanjang seperti ini, tidak bisa. Tetapi kita ketakutan. Kita hanya bisa bertahan, menjaga diri kita, dan tidak ada kekuatan lain yang bisa kita andalkan dari diri kita. Kita ini manusia yang lemah, tidak berdaya bahkan terhadap sesuatu yang kecil ini. Kalau dulu saudara orang punya uang bisa berobat ke luar negeri, dianggap mungkin pengobatan di luar negeri lebih baik, dianggap begitu, berobat ke luar negeri. Tapi sekarang kalau kena virus corona, bisa enggak berobat ke luar negeri? Enggak bisa.
Jadi punya uang pun tidak bisa berbuat banyak. Semua menjadi sama, pasrah, berobat ke rumah sakit terdekat. Ya. Saudara, kalau nekat ke luar negeri, paling diperiksa ketahuan panas, langsung karantina gitu ya. Hari-hari ini saudara, kemanusiaan manusia digugah, diuji. Sungguhkah kita memiliki jiwa yang Kristus kehendaki? Ketika ada orang-orang yang menimbun sesuatu yang dibutuhkan, misalkan masker, ditimbun lalu dijual dengan harga yang sangat mahal. Bagaimanakah dengan kita sebagai orang-orang percaya? Adakah kita mau peduli dan menolong sesama kita dengan apa yang bisa kita perbuat? Hari-hari ini iman diuji, saudara. Sungguhkah kita percaya dan kita taat pada firman Tuhan? Supaya kita saling mengasihi. Itu perintah Tuhan Yesus. Supaya kamu saling mengasihi. Kamu disebut sebagai murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Kita diuji, sungguhkah kita mengasihi sama kita di masa-masa yang sulit ini? Bukankah Tuhan Yesus di masa-masa yang sulit, yang berat, ketika ia berjalan menuju salib, ketika ia ada di kayu salib, bukan suatu hal yang mudah, tetapi ia taat kepada Bapanya. Ia tetap mengasihi umat manusia di dalam penderitaannya. Bagaimana dengan kita ketika menghadapi penderitaan melawan wabah virus corona? Disuruh tinggal di rumah saja. Adakah kita tetap berusaha untuk mengasihi dengan cara yang ada? Dengan segenap hati kita berusaha untuk menyatakan kasih Tuhan pada keluarga, pada orang-orang sekeliling kita. Berita sukacita ketika saya mendengar beberapa negara yang selama ini seringkali bertikai, berbeda pendapat, bermusuhan, bersaing dengan keras. Tiba-tiba karena virus corona mewabah, lalu berdamai dan bekerja sama. Berita sukacita lagi ketika mendengar agama-agama yang berbeda seringkali bertengkar, bersaing, saling menjatuhkan. Dengan adanya wabah virus corona, agama-agama bersatu, para pemimpin agama mulai bersama-sama memikirkan cara bagaimana menjadi berkat di tempat masing-masing. Bagaimana menolong orang-orang yang kesulitan secara ekonomi karena dampak dari wabah virus corona. Berita sukacita lain ketika melihat laporan atau sebuah berita melalui para pengamat alam mengatakan bahwa lapisan ozon sekarang sudah semakin menutup karena polusi udara berkurang. Orang tidak boleh keluar rumah, gitu ya, takut keluar rumah. Sehingga jarang kendaraan bermotor keluar, polusi berkurang pesat, dan alam punya waktu untuk memulihkan dirinya. Biarlah kita belajar untuk rendah hati, menyadari kita ini sungguh lemah. Kita harus belajar menghargai sesama. Kita harus belajar menghargai alam yang Tuhan sudah ciptakan, yang diberikan dan dipercayakan kepada kita ini. Perintah Tuhan jelas, perintah baru Tuhan supaya kamu saling mengasihi. Alam sudah mengasihi kita dengan luar biasa. Ia memberikan makanan untuk kita. Ia memberikan bekal untuk kehidupan kita. Apakah kita sudah mengasihi alam? Sama seperti alam ini telah mengasihi kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita mungkin takut, khawatir, cemas di masa-masa ini. Tapi tidak menjadi sebuah alasan bahwa kita tidak bisa mengasihi. Ketika kita mau belajar meneladan kepada Kristus, bagi Kristus tidak ada suatu alasan penderitaan apapun sehingga ia tidak bisa mengasihi. Ia tetap bisa mengasihi dalam semua keadaan. Karena itu marilah kita jangan berhenti menjadi berkat. Marilah kita menyadari iman kita sedang diuji. Jadilah berkat dengan berhikmat, bukan ngawur. Saya mau jadi berkat, lalu kita melakukan kegiatan yang mengumpulkan massa, lalu kita tidak pakai masker,
sehingga kita rawan tertular. Itu tidak berhikmat. Tapi kita diajak untuk memikirkan dengan sungguh-sungguh bagaimana kita bisa membantu dan menolong orang lain, tetapi juga menjaga diri kita. Kita bisa mendoakan para medis, mendoakan orang-orang yang terjangkit virus corona. Kita bisa mendukung rumah sakit dalam pengadaan APD, atau mungkin juga pembagian masker, hand sanitizer. Kita bisa melakukan banyak hal untuk menjadi berkat sekalipun di tengah-tengah kelemahan dan kekurangan kita saat ini. Karena itu rendah hatilah terhadap Tuhan, dengarkan suaranya. Jangan rasa takut kita, jangan rasa cemas kita yang kita lebih dengar. Tapi perintah Tuhan jelas, hendaklah kamu saling mengasihi. Rendah hatilah untuk mengakui kita lemah. Tuhan, bersihkanlah pelayanan kami dari kesombongan-kesombongan kami. Rendah hatilah terhadap alam dan seluruh ciptaan Tuhan. Karena mereka adalah ciptaan yang lebih dulu diciptakan ketimbang kita. Kita ini yang paling muda, manusia ini ciptaan yang paling akhir. Biar kita belajar untuk taat, bahwa firman Tuhan itulah yang akan menuntun kita untuk menjadi murid-murid Kristus, untuk membersihkan setiap jalan dan pelayanan kita, sehingga pelayanan kita berharga di mata Tuhan, kehidupan kita berharga di mata Tuhan. Sebab sungguh itulah Tuhan, cara Tuhan melihat kita. Marilah kita belajar mentaati firman dan rendah hatilah untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan akan baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, saat ini ketika kami bersama-sama memperingati akan Kamis Putih, kami menyadari betapa sungguhnya bagian yang penting yang Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu supaya kami tetap rendah hati di dalam setiap karya pelayanan kami sebagai gereja Tuhan. Supaya kami tetap taat pada kehendak Tuhan, pada firman Tuhan di dalam segala keadaan, yaitu untuk tetap dapat mengasihi sesama kami. Karena itu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau memberkati gereja-gereja khususnya di Klasik Solo ini, ketika boleh berkarya, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial yang membawa dampak tengah-tengah masyarakat sekitar gereja. Tuhan yang boleh memampukan untuk tetap dalam kerendahan hati, menjadi saluran berkat Tuhan. Kami boleh belajar untuk saling melengkapi, saling mengisi satu dengan yang lain. Biar Tuhan yang boleh terus mampukan gereja-gerejamu untuk berkarya lebih dan lebih lagi. Sekalipun mungkin tidak terlihat, tetapi kami percaya akan terus dapat dirasakan dan berharga di mata Tuhan. Kami berdoa untuk peringatan keagungan kematian Tuhan Yesus dalam ibadat Jumat Agung mendatang. Tuhan pun boleh berkati persiapan-persiapan
pribadi lepas pribadi, persiapan ibadah yang dilakukan, sehingga dalam peringatan akan Jumat Agung, kami semua boleh kembali mengingat pengorbanan Kristus yang sedemikian besar untuk menebus dosa-dosa kami, untuk menjamin keselamatan hidup kami umat-Mu. Kami berdoa juga untuk perayaan Paskah. Sekalipun di berbagai tempat dalam segala keterbatasan tidak dapat berkumpul bersama-sama, tapi biarlah tiap-tiap umat-Mu boleh merayakan di dalam roh, dalam sama-sama melalui ibadah-ibadah online. Tuhan yang memampukan perayaan Paskah itu mendatangkan sukacita yang nyata dan membangun pengharapan kami dalam Tuhan. Bila kerinduan kami untuk bersekutu pada waktunya nanti berkumpul bersama-sama dapat tercipta kembali. Tuhan tolong, sebab kami juga mengingat mereka yang terjangkit virus corona, mereka yang harus bergumul melawan sakit kanker dan sakit-sakit lainnya. Tuhan yang kiranya boleh menolong, memberikan kekuatan setiap hari, dan memampukan mereka di dalam segala kelemahan mereka tetap berpegang pada kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kekuatan dalam belajar untuk rendah hati dan taat selalu akan firman Tuhan. Bila sebagai umat-Mu kami terus mengolah diri kami, menyempurnakan, memperbaiki kehidupan kami. Dan kami tahu akan tugas panggilan kami tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk pemerintahan Indonesia dalam penanganan wabah virus corona. Kami berdoa untuk tenaga medis yang saat ini masih terus bergumul. Engkau yang boleh berkati ya Tuhan. Dan bila pada waktunya seluruh wabah ini dapat dilalui dengan hati yang penuh syukur akan segala penyertaan dan kekuatan dari Tuhan. Kami serahkan doa kami yang tiada sempurna ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyempurnakan seluruh kehidupan kami dan yang telah mengajar kepada kami berdoa Bapa kami yang kami nyanyikan demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan kita. Karena itu,
Ingatlah akan sabda Tuhan dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima yang berbunyi demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Marilah kita mempersiapkan hati untuk memberikan persembahan. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, sungguh kami bersyukur atas berkat yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena itu Tuhan, hari ini kami membawa persembahan kami. Melalui persembahan kami inilah kami bersyukur dan mengingat akan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Dan biarlah melalui persembahan ini kami diingatkan untuk memberikan seluruh kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang baik, berikanlah bagi setiap anak-Mu yang Engkau percaya untuk mengelola persembahan ini hikmat dan kebijaksanaan, agar semuanya bermanfaat dan menjadi berkat bagi yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, kami naikkan doa kami. Amin. Kidung Jemaat 393 akan mengiringi persembahan kita. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Saudaraku, ingat dan lakukanlah akan kasih Kristus di dalam hidupmu. Ya, dengan segenap hati. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah melalui Kristus dan pertolongan Roh Kudus menyertaimu. Amin. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus,
telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikian hendaknya, supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar, dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia.